Bau. Terima kasih tiangku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, dan saya sayangi tapi tanpa emosi. Sebab kalau emosi kan LGBT. Kalau mau berbuat bahaya, soalnya kita sama-sama membuat mereka. Jadi tanpa menyebutkan satu persatu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tia, oleh Kak Yuli dan Bang Tatang selaku Ketua KI. Jadi saya tidak akan mengulang satu persatu. Saya langsung kepada poin-poin saja. Singkat. Poin pertama adalah secara kebetulan IKIP di era pertama adalah kami yang melahirkan, dan waktu itu posisi saya masih menjadi komisioner, ketua lah, komisioner yang jelas lah, ketua sama komisioner beda tipis lah, yang penting komisioner kan. Jadi waktu itu ketua, asal muasal daripada lahirnya apa tuh lahirnya IKIP adalah negara ingin melihat apakah pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik itu sudah patut dan sudah baik dilaksanakan di wilayah Indonesia. Itu asal muasal besar. Karena kan sudah ada anggaran yang terbebankan oleh negara, ada juga sumber daya, jadi ada effort dari negara kepada KIP. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Beda dengan teman saya satu dari KPU. Jelas kalau KPU kan itu tugasnya. Tapi kalau keterbukaan informasi publik dalam hal ini adalah Komisi Evaluasi, benar nggak jalannya? Sudah patut nggak jalannya? Karena belum banyak yang tahu tentang keterbukaan informasi publik, apalagi lembaganya. Waktu itu, kemudian sekarang sudah banyak yang tahu. Lalu kami berdiskusi dalam 1 tahun untuk menghasilkan satu metodologi yang di dalamnya ada indikator, di dalamnya ada kuesioner. Lalu kami merekrut tim akademisi yang sekarang tim ahli, salah satunya adalah Buro yang nanti akan menjadi moderator pada sana. Nah, di situ letak besarnya. Dalam perjalanan waktu yang sudah tadi Pak Ketua Tatang sampaikan, ini ada yang keempat. Ternyata ada satu esensi nih yang harus bapak-bapak, ibu-ibu selaku informan ahli pahami. Ini adalah masalah penilaian. Makanya tadi saya tanya sama Tia, unsurnya mana? Kenapa kami concern terhadap unsur? Karena itu adalah menyimpulkan, mewakili representatif dari penilaian. Kan ada berbagai unsur yang kami istilahkan itu dalam bahasa kerennya, bahasa Rio Melayunya itu pentahelik. Penta kan 5 ya, tapi kan 10. Kami asumsi 1 wakil 2. Makanya saya pengen tahu mana nih dari kampus, mana nih dari pelaku usaha. Karena tadi spiritnya itu di poin 1 untuk melihat hasil KIP. Teman-teman saya yang saya sayangi, karena saya pemain lama di Komisi Informasi, Pak Joni mungkin paham kan? Paham. Itu ada spirit apa bahasa lomba-lomba itu kalau di daerah? Fastabikul khairat. Kontestasi bahasa Adipura. Oh. Saya mau ngomong Adipura. Kontestasi Adipura. Jadi semakin dia nilainya tinggi, semakin bangga tuh teman-teman saya. Padahal bukan itu tujuan dari tujuan dari IKIP dilahirkan. Tujuan dari IKIP adalah memotret ya potret apa adanya aja di situ. Jadi saya paham nih latar belakangnya. Oleh karena itu saya minta pada kesempatan ini teman-teman dari informan ahli itu berikanlah nilai yang seobjektif mungkin, yang dilihat, dirasakan, dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya terdiri dari pelaku usaha, terdiri dari akademisi, terdiri dari unsur jurnalis. Yang jurnalis mana? Biasanya satu lagi mana? Jurnalis dari PWI Pak. Dari Aji Pak. Aji ya, Aji PWI. Lalu dari unsur pelaku usaha dan yang lainnya kan 5 ya, 1 orang 2. Di situ pentingnya kita melakukan keterwakilan supaya tergambar menurut pemandangan kami dengan unsur pentaholik itu tergambar nilai IKIP yang akan dihasilkan.
Bukan berarti kalau nilai IKIP-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Tatang selaku Ketua KI tahun lalu itu Jawa Barat dan Riau bagus, apakah, pertanyaan saya, apakah pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Riau sudah bagus dengan nilai seperti yang Pak Tatang sampaikan? Kan harus dilihat, kan dia bergerak setiap tahunnya, tidak stagnasi. Disitulah kita tetap mengadakan FGD IKIP setiap tahunnya di 34 daerah. Jadi poin yang ingin saya katakan, poin yang kedua yang ingin saya katakan adalah kepada yang terhormat nih, kayaknya lengkap nih ya Kak Ili ya, teman-teman Ali hadir semua ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bapak-bapak ibu-ibu informan ahli, biarpun di sini ada satu orang ibu, tapi tidak mengurangi integritasnya, supaya memberikan nilai yang seobjektif mungkin. Kalau dia nilainya tinggi, bukan berarti KIP keterbukaan informasi publik itu di Riau itu bagus. Begitu sebaliknya, apabila nilai KIP itu rendah, bukan berarti itu aib bagi suatu daerah. Bukanlah aib kalau nilainya paling rendah. Contoh, di satu daerah di Indonesia selalu juara bertahan di nomor akhir. Bukan aib, justru kita sebagai KI pusat dan beberapa daerah mengevaluasi, membantu supaya pelaksanaan KIP di daerah tersebut berjalan dengan baik. Memang banyak kendala, kami paham. Di Riau juga banyak kendala. Banyak kendala nggak Bang? Nah, banyak kendala nggak Bang? Banyak. Tapi itulah yang harus kita perjuangkan. Kalau nggak ada kendala ya buat apa ada lembaga komisi informasi, kan udah selesai kan? Pasti ada kendala. Nah disitulah objektivitas dari bapak-bapak ibu-ibu yang kami harapkan dalam pemberian nilai. Untuk menghasilkan suatu objektivitas harus ada informan ahli. Informan ahli yang merekrut Kak Yuli dan kawan-kawan, Pokjada. Pada saat perdebatan, maka kita lihat pada unsur. Ada ingin memasukkan, ada ya kita maksudnya, wah ini biar masuk nih, biar dapat nilai 100 dimasukin wah orang tersebut. Padahal unsurnya ketemu. Karena kebetulan saya yang mimpin rapat dan kebetulan pada posisi tahun ini saya sebagai koordinator utama, saya paham daerah-daerah, oh ini kan unsurnya nggak tepat nih. Saya tahu nih teman ini, teman sahabat saya ini mau masukin unsur itu, bukan di sini loh, tidak ada di Riau. Jangan salah paham ya. Nah ini benar, Z gitu dimasukin tetangganya Riau. Nggak bisa nih, harus unsur itu, karena kita bukan pada lihat orang, tapi pada lihat kriteria yang tadi, 5 kriteria tadi itu yang saya lihat pada waktu itu. Jadi kenapa esensinya begitu? Karena spiritnya adalah adipura. Janganlah bapak-bapak ibu-ibu yang tahu tentang Riau itu memberikan nilai untuk sesuatu yang tidak tepat, objektif aja. Dan objektif itu memang tergantung dari diri kita. Kalau menurut saya nilainya 7, menurut Bang Joni nilainya 9, silahkan. Itulah objektivitas, kan bertanggung jawabnya langsung kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Tetapi untuk melahirkan suatu objektivitas, disitulah pentingnya orang kayak Guroi nanti, pentingnya FGD. FGD itu proses triangulasi. Wah, saya salah. Pada saat nanti dipaparkan data oleh Pokja, oleh tim Pak Tatang dan tim Kak Yuli, itu kemarin saya kasih nilai contohnya 110 lewat tuh, karena saya kan senang dengan Riau. Masa daerah asal saya jatuhin kan enggak. Tapi pada saat diberikan data fakta, wah salah nih 110. Waktunya malah berbalik, jadi nilainya 40 atau 50 karena data fakta. Objektivitas itu parameternya adalah data fakta. Menurut Tia itu Pak Gede itu jelek, itu menurut Tia. Tapi kalau menurut saya paling ganteng saya Pak. Nah, kan di situ. Disparitas di situ. Itu harus perlu uji. Uji itu dia ini, benar itu disparitas. Jadi sebenarnya siapa Gede Narayana itu? Kan di situ. Objektivitasnya di situ. Datanya apa? Oh, Gede pakai kacamata, itu data. Faktanya apa? Oh, Gede itu komisioner. Nah, kan gitu. Oh, ternyata Gede itu nggak punya duit. Udah selesai deh kalau nggak punya duit. Maksudnya cewek. Kan kayak itu kan? Nah, itu data fakta. Kenapa kita butuh petani? Disitulah unsur akademisi. Disitulah unsur pelaku usaha. Disitulah peran
dari teman-teman wartawan, karena ini kan informasi. Disitulah teman-teman dari NGO, karena lahirnya keterbukaan informasi publik dari teman-teman di Bang Joni ini, Wahyi dan kawan-kawan. Dulu Pak, tahun 2020 puncak itu Wahyi, dan yang lain bukan hanya Wahyi, maksudnya yang lain kan KSU. Disitulah unsur-unsur dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini kami tidak, Pak, dari wakil pemerintah, Kak Yuli dari Dinas Kominfo nggak? Dinas Kominfo di bawah kan? Rokan Hulu ya. Tapi kan tahun lalu tuh pemerintah biasa Dinas Kominfo dari provinsi. Tahun yang lalu, 2 tahun lalu, pasti dia masih nilainya nggak mungkin di bawah 90 Bang. Masa dia nggak kasih nilai di bawah 90, dimarahin lah dia sama Dinas Kominfo. Kan nggak ada unsur objektivitasnya. Nah sekarang kita yang unsur informasi tidak pemerintah, bukan dari Dinas Kominfo provinsi. Tapi kalau Bapak Dinas Kominfo provinsi, saya minta untuk dicoret. Karena masih Bapak nilai 100, nggak mungkin Pak. Nah harapan kita biar dari bawah kan bisa memberikan objektivitas. Kalau yang pemerintah tuh masuknya ke Pokjada kan nggak memberikan nilai, Mbak nggak memberikan nilai kan, hanya menghasilkan itu. Tahun lalu, 2 tahun lalu Mbak bisa jadi informal itu yang ngasih nilai. Karena IKIP itu dari nilai kan, IKIP itu indeks itu angka itu kuantitatif. Jadi nilai parameternya di situ. Kuncinya di mana? Di bapak-bapak, ibu-ibu semua yang 10 orang. Itu kuncinya. Kenapa harus objektivitas? Dia kan memotret Pak. Kalau jelek bilang jelek, ganteng bilang ganteng, gagal bilang gagal. Enggak ada masalah kok. Bukan berarti yang bagus itu paling tinggi, paling hebat. Enggak Pak. Bapak pikir yang tadi disebutkan Tatang itu dari rumah saya itu hebat. Enggak kok, saya paham banget. Coba aja studi kunjungan kalian. Bagus ya. Nggak usah sebut nama lagi. Ada ya apa ya Pak? Silakan studi kunjungan. Banyak kok bolong-bolong juga. Tapi kan memang ada maksimalisasi, ada proses menuju perbaikan di situ. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah ini ada teman-teman media nih ya, 2 orang atau 3 orang. Kenapa kami ingin supaya diwartakan gitu, disampaikan kepada publik bahwa pentingnya tadi IKIP untuk melihat memotret pelaksanaan IKIP, dan yang bertanggung jawab bukan hanya Pemda nih Mbak ya. Nilai IKIP jelek atau bagus bukan Pemda yang dapat nama, yang dapat itu tidak, kan pentahelik, masyarakat, daerah. Jadi jangan sensi pejabatnya tuh, dia nyuruh Yuli, dia nyuruh Pak Tatang, nyuruh Kak Yuli, harus bagus, enggak. Bukan Pemda kok yang bertanggung jawab, bukan dinas kok yang bertanggung jawab. Kalau nilai bagus atau nilai jelek, tapi seluruh stakeholder yang ada di daerah itu, di situ letaknya. Supaya spirit adipura, kompetisi, kontestasi nggak ada di dalam penilaian IKIP. Di situ spiritnya. Ya, ya. Jadi kalau nilainya Rio jatuh daripada tahun lalu, jangan disalahin PJ-nya, jangan disalahin gubernur, nggak ada urusan sama PJ kok ini. Ini stakeholder semuanya. Nggak ada urusannya sama kepala dinas Pak. Nggak ada. Kan tadi saya bilang di poin 1, asal muasal lahirnya IKIP, yang kedua terjadi spirit dari teman-teman saya kontestasi, enggak, bukan itu. Kalau sudah baik, sudah bagus, sudah sempurna, untuk apa ada keterbukaan informasi publik? Kan logikanya di situ. Yang sempurna kan menurut kawan saya Pak Joni dan Pak Tatang itu hanya milik Tuhan yang sempurna kan. Kita masih ada belum, tapi bukan berarti mencari-cari kesalahan juga di situ. Objektif aja. Nah, disinilah peran info, pelan share, pelan siar ya. Siar maksudnya memberitakan gitu loh kepada publik bahwa IKIP ini pentingnya seperti ini, kegunaannya seperti ini, manfaatnya seperti ini, dan nilainya seperti ini. Jadi jangan merasa suatu daerah, Riau contohnya, nilainya kecil jadi aib. Nggak usah khawatir, nggak usah malu Pak Ketua Tatang dan Kak Yuli. Di situ banyak perbaikan. Kan alat potret, alat kaca. 3. Itu ya untuk teman-teman media. Silakan mewartakan secara transparan dan akuntabel dalam proses FGD ini. Silakan. Tapi proses akhir FGD ini bukanlah final yang buro ya. Nanti ada proses finalnya di tingkat pusat. Kan ada NAC, National Student Council, artinya ada penilaian yang dihasilkan oleh suatu metode kita, nilai dari suatu daerah.
nilai ini adalah sifatnya Ini apa? sementara. Di Dan situ. memang pada posisi Oh, sekarang lihat masuk email ya? ada beberapa Iya. hal yang perlu Buka kami email sampaikan. saya. Yang pertama Lihat adalah doang. Buka yang muncul informal kayak kali jelas kita pada kriteria, nggak sembarangan. Email. Dan terima kasih Pak Email. Tatang yang sudah selektif menghasilkan satu informal ahli. Yang kedua adalah tidak bisa Oh iya. tidak hadir. Ini kan 10-nya hadir nih. Tahun lalu, 2 tahun lalu bisa Pak nggak hadir. Nilainya di titik. Bagaimana ceritanya mau terjadi diskusi? Saya diskusi sama Bang Jody aja harus tatap muka. Melalui telepon aja susah. Kan gitu. Waktu seperti setahun yang lalu ada kejadian seperti itu. Makanya sekarang kita kenceng, nggak bisa informal kali harus hadir fisik. Jadi mohon maaf nih, di beberapa daerah silakan diganti. Nggak sempat ganti lagi ya udah, kalau ada 8 ada 9. Penta kan dasarnya 5, penta kan 5. Kami bikin 10 kan bisa kami aja kali 2 aja. Jadi kalau 9 atau 8 tinggal masih memenuhi syarat kan tinggal dibagi 8 atau dibagi 9 saja. Jadi ini 10 nih. Terima kasih nih Kak Yuli, Bang Tatang, tim Pomja yang Mbak Luna, Lei, Mbak Desi. Ini informannya konten semua nih. Ada teman saya lagi 2 orang. Yang saya deh. Adik saya ini jadi mundur. Sahabat lama saya tuh dari teman KPU juga. Jadi silakan memberikan nilai yang objektif. Yang terakhir dari saya adalah tentunya nanti supaya diskusi nanti berjalan mengalir saja, silakan berpendapat, silakan mengeluarkan pendapat tentunya berdasarkan data dan fakta, bukan katanya, bukan nggak ada peristiwa dikasih nilai 100, ada dong peristiwa, harus ada fakta, harus ada data, itulah yang mengkontrol. Jadi kalaupun kita salah nilai kemarin terus sekarang berubah, itu juga tidak ada masalah. Kalaupun contohnya gede saya kemarin ngasih 80, pas hari ini wah ternyata saya salah fakta, salah data, saya mau turunin, nggak salah saya turunin 50. Ternyata saya kemarin ngasih 80, dikasih data fakta, masa bodoh, kok tetap 90 malah jadi 80, tetap juga nggak salah. Gak ada yang salah di sini. Cuma kita kan sudah menuju memproses penyempurnaan, kebaikan. Oh ini data faktanya kayak gini, gitu. Dan kemarin 80 bukan malah turun, malah naik, nggak salah juga kok. Gitu. Tapi itulah saya berkesempatan selaku opening speech pada pagi hari ini menyampaikan pentingnya IKIP di situ. IKIP itu angka itu kuantitas, jadi pakai indikator yang tepat. Terima kasih kepada seluruh bapak-bapak ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kemaslahatan Provinsi Riau, bukan buat Tatang, Pak Tatang, bukan buat Kak Yuli atau buat saya, tapi buat Riau kemaslahatan. Dan makanya ada 3 indikator tentang politik, tentang ekonomi, tentang hukum, buat masyarakat Riau. Kebetulan saya di Riau, kalau besok di Kaltim untuk masyarakat Kaltim, kan di situ kan. Saya rasa itu, terima kasih. Maka dengan demikian FGD IKIP tahun 2024 di Provinsi Riau saya nyatakan secara resmi, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Aura kasih suka makan skuter. Terima kasih Pak Gede yang paling ganteng. Baik Bapak Ibu boleh